Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyak nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, serta nikmat al-faragu, kesempatan, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu untuk menimba ilmu bersama di ruangan ini. Salawat dan salam tak lupa pula kita kirimkan ke atas baginda besar Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai, Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, dan semoga kita semua nanti mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua Muslimah Wahda Islamiyah Ibu Sitna Salasiwa, yang kami hormati pula seluruh ketua majelis taklim, seluruh anggota dan seluruh panitia yang hari ini hadir di tempat ini. Mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan kecintaan kami. Kami memberikan apresiasi kepada Muslimah Wahda Islamiyah yang secara konsisten terus-menerus menyelenggarakan kegiatan seperti ini, yaitu kegiatan Gema Majelis Taklim dengan tema Meniti Jalan Hidayah Raih Keberkahan Hidup. Masya Allah, temanya menarik sekali hari ini. Hidayah, berbicara tentang hidayah. Hidayah ini tentu saja sesuatu yang anugerah terbesar yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Karena kenapa? Hidayah ini tidak bisa diberikan oleh siapapun kecuali dari Allah semata. Kita hidup di dunia ini walaupun ilmunya tinggi, walaupun derajatnya Masya Allah luar biasa tinggi jabatannya, tapi tanpa hidayah dari Allah Subhanahu wa taala maka akan menjadi sia-sia. Apa sih hidayah itu? Hidayah adalah petunjuk menuju kepada kebenaran. Jadi apapun pangkatnya kita, derajatnya kita, mungkin kita di mata manusia begitu agung karena pangkat yang tinggi, derajat yang tinggi, tapi hina di hadapan Allah ketika kita tidak mendapatkan hidayahnya Allah. Dalam surah Al-A'raf ayat ke-178 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "May yahdillahu fahuwal muhtadi." Barang siapa yang Allah berikan kepadanya hidayah, barang siapa yang Allah berikan kepadanya hidayah, maka dia telah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlil, dan barang siapa yang Allah sesatkan, faulaika humul khasirun, maka dia orang yang merugi, kata Allah. Maka kita tidak mau menjadi orang yang rugi. Kita mau tentunya menjadi orang yang beruntung. Jadi kita selalu ingin hidayah dalam hal apapun itu. Dalam mengurusi rumah tangga, kita perlu hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam mengurus anak-anak, bagaimana anak-anak ini supaya terarah, maka perlu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, perlu petunjuknya Allah. Dalam mencari rezeki, supaya rezeki kita halal, thayyib, itu butuh hidayahnya Allah, butuh petunjuknya Allah. Maka kita terus meminta hidayah ini. Bahkan dalam sholat kita, dalam sehari semalam itu sampai 17 kali kita meminta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jadi selalu kita memohon hidayah sama Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak salah jalan, tidak salah arah. Jadi siapapun itu harus meminta hidayahnya Allah. Bahkan Rasulullah SAW dikatakan dalam surah Al-Qasas ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta,
wahai engkau ya Rasulullah, kata Allah, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Rasulullah tidak bisa memberi hidayah kepada pamannya yang sangat dia sayangi. Walakinallaha yahdi may yasha. Melainkan Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan sesungguhnya Allah mengetahui siapa yang benar-benar menginginkan hidayah ini. Jadi kita harus berusaha menginginkan hidayahnya Allah agar kita tidak sesat. Bagaimana caranya untuk mendapatkan hidayah ini? Salah satunya hadir di majelis ilmu. Masya Allah, luar biasa ini Muslimah Wahda Islamiyah. Tidak ada henti-hentinya berinovasi, memberikan ruang-ruang untuk memberikan ilmu pengetahuan. Bahkan dikatakan dzalikal kitabu dalam surah Al-Baqarah ayat 2 apa? Dzalikal kitabu. Sesungguhnya Al-Quran itu, kata Allah, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dalam Al-Quran itu tidak ada apa? Keraguan. Hudan lil, petunjuk, lagi-lagi hidayah di situ. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita mau bertakwa kepada Allah, maka petunjuknya hanya bisa didapatkan dari Al-Quran dan hadis. Maka caranya, kalau kita pulang ke rumah cuma dibaca saja Al-Quran, tidak tahu artinya. Tapi dengan menghadiri majelis ilmu seperti ini, kan mereka bahas ayat per ayat, apa sih terjemahannya, apa sih pengertiannya. Maka wajib kita mendatangi tempat-tempat seperti ini agar Allah lapangkan dadanya kita untuk menerima Islam. Wa may yuridillahu, kata Allah, barang siapa yang Allah ridhoi, may yuridillahu ayyahdiyahu, untuk mendapatkan hidayahnya Allah, yashrah sadrahu lil Islam, maka Allah lapangkan dadanya. Lapang, tahu lapang? Lapangan itu luas enggak ibu-ibu? Luas ya, namanya lapang itu berarti luas. Allah akan, kalau sudah diberikan hidayah oleh Allah, Allah ridhoi, maka dadanya kita ini Allah lapangkan untuk menerima Islam. Jadi tidak susah kita belajar, karena tidak selama akan tertanam di dalam otak benaknya kita, karena Allah sudah ridhoi. Jadi terus belajar. Bahkan 1 sampai 5 itu disuruh untuk menuntut ilmu, bukan perintah untuk sedekah, bukan perintah untuk sholat, tapi perintah untuk menuntut ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Sampai ayat kelima itu semua tentang menuntut ilmu. Jadi alhamdulillah yang hari ini hadir, Allah bukakan hidayah untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmatnya kepada hati-hati kita semua ini, sehingga ilmu pengetahuan yang nanti didapatkan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Masya Allah. Janji Allah, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Jadi ibu-ibu semua ini yang keluar dari rumahnya datang ke tempat ini berjalan dengan tujuan apa? Untuk menuntut atau cuman apa tadi ini mau datang ke sini? Tentunya tujuan utama adalah menuntut ilmu. Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi Allah akan mudahkan nanti langkahnya kita untuk menuju ke surga. Jadi yang tadi datang pagi-pagi berdandan yang rapi, bersiap-siap untuk jalan ke sini, kuliah lagi di Akper, tidak ya, tapi untuk menuntut ilmu agama itu insya Allah nanti Allah mudahkan jalannya untuk ke surga. Masya Allah, janjinya Allah tidak mungkin mengkhianati janjinya. Kalau kita mungkin, kalau bawa utang sama orang kita hianati, kita punya janji nanti tanggal 5 saya bayar ya, 5 tahun kemudian tidak ada juga dilunasi. Itu manusia kalau berjanji. Tapi kalau janjinya Allah tidak mungkin diingkari, tidak mungkin dihianati. Terus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Ya Allah, jangan Engkau buat hati kami ini jadi berpaling setelah Engkau memberikan hidayah kepada kami. Jadi berdoa terus. Mudah-mudahan hidayah ini ditetapkan di jalannya kita, di sepanjang perjalanannya kita selama hidup di dunia.
tidak henti-henti memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Walaupun kita sudah mengaku beriman, walaupun kita sudah sholat, walaupun kita misalnya sudah beramal, terus harus meminta hidayahnya Allah. Karena apa? Hatinya manusia itu mudah sekali terbolak-balik. Dari sini kita nanti mengaku saya istiqomah, saya sudah akan istiqomah. Sholat, bukan cuma sholat wajib, tapi saya sepulang dari sini akan melakukan sholat-sholat sunnah. Tapi 5 langkah dari sini belum tentu kita mengerjakan hal itu. Karena hatinya manusia itu mudah dibolak-balik dan cenderung pada mengikuti hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong untuk berbuat kejahatan, kecuali nafsu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kehadiran ibu-ibu pada hari ini insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dihaluskan hati kita, dilembutkan hati kita agar menjadi muslimah yang benar-benar selalu berjalan di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mengantuk ini ibu-ibu, belum kegiatan sudah sudah mulai mengantuk. Baik. Semoga kegiatan pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan setiap perjalanan kita menuju tempat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh dan kita semua mendapatkan hidayahnya selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan atas nama Kementerian Agama Kabupaten Poso, sekali lagi kami mengapresiasi kegiatan ini dan mengucapkan terima kasih kepada seluruh pengurus Muslimah Wahda Islamiyah, kepada seluruh ibu-ibu yang hadir atas dedikasinya, atas kesempatannya untuk meluangkan waktu hadir di kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.